dari Pemkab. Terima kasih atas kehadirannya. Sangat berhormat, di sini ada 2 asisten. Terus kemudian ada Kepala Bapeda yang datang secara langsung, juga Bapak Kepala BPKAD dari bagian hukum. Nah, mohon maaf jika ada yang kesulitan saya sebutkan. Terima kasih juga untuk kawan-kawan. Perlu kami sampaikan sebelumnya, kenapa ini kami mengajukan dengan atas nama Forum Desa. Ini dari pertanian juga ada nanti. Ini kami mengajukan atas nama Forum Desa ini karena kegelisahan kami beberapa orang yang sering ketemu beberapa kali, ada yang kades, mantan kades, kemudian perangkat desa, ada pendamping desa, itu kawan-kawan pendamping desa juga hadir, ada business advisor dari koperasi desa juga ada yang hadir. Jadi kami dengan kondisi awalnya itu kan ada efisiensi, kebijakan efisiensi dari pusat. Kami tidak dalam rangka menolak efisiensi, mau tidak mau kan itu harus kita terima adanya efisiensi karena niatnya kami yakin baik. Akan tetapi ada dampak yang kemudian dirasakan secara langsung oleh desa. Karenanya kami sebenarnya beberapa kali secara informal menyampaikan ini kepada para beliau yang ada di DPRD maupun di Pemkab. Kemudian karena merasa ini sampai penghujung tahun ini belum ada solusi menurut kami, maka agar saya sendiri sebagai Kepala Asosiasi BPD makanya tidak mengajukan menggunakan nama lembaga asosiasi BPD, dan kami terakhir rembukan di Desa Kaliploso, kami beberapa orang dengan difasilitasi Pak Kades Kaliploso. Kemudian kami mengajukan pada tanggal 10 Desember untuk permohonan rapat dengar pendapat. Terima kasih yang besar-besarnya kepada pimpinan DPRD yang telah memfasilitasi hari ini, khususnya Komisi 1. Langsung saja ingin saya sampaikan secara garis besar dan mohon izin nanti biar ditambahkan oleh beberapa, karena di sini ini animonya sangat tinggi, Bu. Kami tidak akan niat untuk memobilisasi sejumlah orang karena ini juga bukan demo. Akan tetapi tanpa dimobilisasi pun ini atensinya sangat tinggi dirasakan oleh seluruh stakeholder yang ada di desa. Karena mohon maklum jika ini tadi ada sedikit dinamika, karena kami tidak ingin hanya 5 orang, 10 orang yang masuk lainnya nggak dengar. Kecuali kalau sekalian di halaman tadi nggak apa-apa, biar kalau kayak gini kan enak. Yang pertama, Ibu Bapak yang kami hormati, ya efisiensi itu kami pahami dari pusat kan mengurangi hal-hal yang dipandang lemahnya lah, bukan berarti ngilangin dagingnya. Dan yang kurang dipandang kurang efisien seperti mungkin perjalanan dinas, mamin, rapat-rapat di hotel, itu yang kami dengar dari media, kami terima kan seperti itu, sehingga dikurangi. Singkat cerita, transfer pusat ke daerah. Mas Yayan pernah menyampaikan ke saya di forum asosiasi BPD, kalau tidak salah penurunannya adalah 665 miliar. Ini memang memprihatinkan. Akan tetapi kami tidak nyangka pembahasan anggaran di DPRD ternyata kemudian ada turunannya pagu indikatif. Salah satunya pagu indikatif alokasi dana desa yang kemudian sangat drop di desa. Ya memang kalau persentase, kalau besaran transfer dari pemerintah daerah ke desa itu berkurang, transfer pusat ke daerah berkurang, maka secara otomatis memang desa pun itu bisa berkurang. Dengan catatan jika tidak ada kebijakan yang pro desa oleh daerah. Tapi sepemahaman kami, besaran ADD itu kan minimal 10%. Nah, itu besarnya. Berarti tidak salah dong ketika pemerintah daerah sama DPRD dalam APBD-nya menganggarkan lebih lagi dari tahun kemarin. Karena tanpa itu dinaikkan, barusan di depan kami tanya salah satu kades, misal saya contoh ini tadi Jajak misalnya, Jajak barusan tanya kepala desa dengan kondisi seperti ini, kepala desanya berapa siltabnya akhirnya? Hanya 2,4, 2.400.000. Perangkat desanya 2.100.000. Terus info dari sekdes kami
Ada desa-desa yang lain itu yang hanya 900 perangkat desa. Ini langsung saja saya ngomongnya tentang itunya. Ya kalau dana desanya sekarang itu juga sudah dikurangi, AGG dikurangi, terus kemudian sampai penghasilan tetap para beliau, ini perangkat-perangkat desa ini ngedropnya seperti itu. Menurut kami ini sangat tidak manusiawi karena perangkat desa dan Pak Kades itu ya full time kerjanya 24 jam untuk karang karo bojone urusannya desa. Kan kasihan mentolongnya. Dan kalau kaitannya dengan tanggal 24 kemarin ditetapkan UMK Kabupaten Banyuwangi sebesar 2.989. Nah, ini betapa masih sangat jauh perangkat desa. Harapan kami di pertemuan kali ini kita bisa ada solusi lah. Syukur-syukur dari Pemkab dan DPRD kali ini bisa langsung duit lain-lainnya di kabupaten ini, yang ini yang nggak pasti perlu dikurangi sehingga stabil, minimal stabil kembali seperti di tahun sebelumnya tentang penghasilan tetapnya. Itu yang poin pertama yang ingin kami sampaikan untuk dibahas. Yang kedua adalah kami mohon dengan sangat alokasi dana desa khusus ADD khusus atau bantuan keuangan khusus atau PKK perlu dialokasikan agar mensupport desa agar lebih berdaya, terutama diperbanyak di masalah reward atas capaian desa. Karena kalau tanpa seperti itu nanti desa semakin baik dengan berkurangnya rumah tidak layak huni, dengan berkurangnya angka kemiskinan, dengan berkurangnya stunting dan lain-lain, justru semakin nyawer nanti di urusan desanya kalau tidak ada reward yang lebih banyak. Tuh. Yang ketiga, pemerintah daerah menurut saya, menurut kami yang bukan ini, mohon dengan amat sangat tidak lepas tangan begitu saja atas ketidakcairannya dana desa tahap 2 non-ERMAK. Berdasarkan informasi yang kami terima, saya contohkan langsung saja di Kendeng Kulon semisal. Di Kendeng Kulon tahap 2 non-ERMAK itu mencapai kurang lebih sampai 500 juta. Tahun ini sampai detik ini, atau tepatnya sampai tadi pagi lah saya kontak sekdes-sekdesnya hadir ini, itu tidak cair. 500 juta bagi desa ketika tidak cair, padahal di situ ada perencanaan yang macam-macam yang signifikan, tidak hanya tentang bangun paving. 500 juta itu teramat sangat signifikan. Mohon dukungan dari Pemkab, meskipun ini ada regulasi yang mengatur, kalau nggak salah tanggal 16 ya, tanggal 16 deadline 16 September deadline desa sudah harus bisa mengakses, sudah bisa menyelesaikan kewajibannya. Tapi betapa kaget kami, informasi dari kawan-kawan sekdes misal, ya nanti kan bisa diklarifikasi ya di momen ini. Informasi yang kami terima bahwa dari 92 desa yang tidak cair itu, 56 desanya itu sebenarnya sudah mendapatkan keterangan layak salur. Tapi ketika layak salur, kenapa kok kemudian terus ternyata pada ujungnya tidak tersalurkan? Contoh konkret saja di Kendeng Kulon lagi-lagi, mohon maaf saya tidak melakukan survei di seluruh desa, tidak mengkolek data, akan tapi saya yakin itu sebenarnya sama, kurang lebihnya seperti itu. Desa Kendeng Kulon itu Agustus sudah layak salur, tapi kenapa itu padahal jauh-jauh hari sebelum deadline 16 September, tapi ternyata tidak bisa salur. Ya bencana ini bagi desa, belum lagi yang ke depan. Tahun ini saja kita sudah bisa mengalami bencana. Mohon sekali ini bagaimana yang sebenarnya. Sulit ini menjelaskan kepada kelompok-kelompok masyarakat untuk pelaku masyarakat di level masyarakat. Bagi kami itu sulit, apalagi Pak Kades. Kades ini teramat sangat sulit menjelaskan ini. Apalagi a priori itu kan sangat besar. Oh iya, ini dikurangi soalnya selama ini dikemplang desa. Jangan-jangan image-nya nanti seperti itu, dianggap sebagai penghukuman nih.
Ini kan lebih memprihatinkan lagi. Yang keempat, perlu adanya kebijakan menurut kami agar penghasilan tetap dan tunjangan, di mana itu yang diterima oleh khususnya kepala desa, perangkat desa apalagi, itu sebisa mungkin bisa cair mulai Januari, bisa rutin gitu. Saya nggak ngerti, kalau saya bupati mungkin saya akan ngerti kebijakannya seperti apa. Iso ta'awur barat. Tapi saya yakin panjenengan semua bisalah berembuk untuk menyampaikan kepada bupati yang ada kebijakan sehingga di desa itu, semisal ya, katakanlah desa masih ada hambatan, dokumen perencanaannya belum beres misal, dapat sanksi semisal, oke. Tapi kalau perangkatnya, ngapunten, perangkat ini pekerjaan utamanya dan satu-satunya itu, kecuali sih memang Bapak Isuki di sawah. Nah ini kan kasihan, gajiannya akhirnya sampai berbulan-bulan setelahnya, wis gak, mulai Januari ke depan sangat berkurang lagi. Dan yang nggak nyampe UMK itu sudah mulai tahun-tahun sebelumnya loh, pimpinan. Apalagi besok ini berkurangnya sekitar nyampe 40% kalau nggak salah. Nah, yang berikutnya saya mohon dengan sangat insentif untuk RT dan RW. Ini urgent RT RW, kalau di situ saya tulis. Mohon ini juga diartikan, ada lagi yang penting lagi adalah kader-kader posyandu. Betapa jasa beliau-beliau itu sangat tinggi. Kalau di standar harga tertulis insentif RT RW, kalau posyandu tidak ada kalau tidak salah. Kalau insentif RT RW tertulis RP 100.000. Akhirnya mengakibatkan, dan itu dibebankan ke desa kan, itu mengakibatkan ketika ada desa mampu, itu juga tidak bisa untuk mengalokasikan lebih. Saya mengusulkan itu di standar harganya ditulis saja sekurang-kurangnya 100.000 dan ditambahi lagi Pak Yayan. Kalau bisa ditambahi lagi dan ditanggung APBD, bukan APBDes, sehingga itu sangat menolong desa. Lagi-lagi sebisa mungkin bisa cair mulai Januari rutin sama dengan siltap dan tunjangan.